Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Suwarti. Saya salah satu mahasiswa di Universitas PGRI Semarang dengan NPM 241567176. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran yaitu percobaan sederhana untuk anak usia dini. Kegiatan ini merupakan pemenuhan tugas individu saya di akhir semester ini pada mata kuliah metodologi pengembangan sikap dan perilaku dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Dwi Prasetyowati Diah Haryanti MPD. Metode yang saya gunakan yaitu metode demonstrasi supaya memudahkan anak dalam memahami materi dan juga menarik untuk anak-anak. Baiklah teman-teman, mari kita laksanakan kegiatan ini. Terima kasih. Oke teman-teman, mari kita akan melakukan kegiatan pada hari ini yaitu percobaan sederhana yaitu tentang keajaiban air, minyak goreng, dan es batu. Kali ini, kegiatan ini saya akan menggunakan atau mengambil tema yaitu air, api, dan udara dengan subtema air. Teman-teman, sebelum kita lakukan kegiatan ini akan saya sampaikan yaitu tujuan dari pembelajaran ini, yaitu setelah nanti anak mengikuti kegiatan ini diharapkan yaitu yang pertama, anak mengenal sifat-sifat dasar dari air, minyak, dan juga es batu. Untuk selanjutnya yaitu anak mengerti atau memahami bahwa air itu tidak bisa tercampur dengan minyak. Dan selanjutnya untuk yang ketiga yaitu anak memahami atau mengerti bahwa es batu itu bila terkena suhu ruangan akan mencair menjadi air kembali. Yang keempat yaitu melatih anak peka dan juga rasa ingin tahu tentang atau terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan yang kelima, setelah kegiatan ini dilakukan, anak mengikuti kegiatan ini, itu nantinya anak akan melakukan kegiatan ini tahap demi tahap secara tertib dan juga aman. Halo teman-teman, bagaimana apa kabar? Kali ini Bunda Warti akan mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan yaitu tentang tentang percobaan sederhana, yaitu tentang keajaiban air, minyak goreng, dan juga es batu. Oke, siap teman-teman, kita belajar bersama-sama ya. Yang pertama akan Bunda kenalkan ini kita menggunakan alat dan bahannya, yaitu alat dan bahan itu teman-teman sering dibuat di rumah dulu, yaitu yang pertama yaitu gelas plastik dan juga sendok plastik. Oke, untuk selanjutnya ini Bunda Warti mau memakai ada 4 gelas plastik. Terus selanjutnya yaitu untuk bahannya teman-teman bisa kita menggunakan air yang bersih. Kemudian yang kedua yaitu minyak goreng. Yang ada pasti di teman-teman di rumah punya minyak goreng kan ya, untuk ibunya. Terus ini ada es batu. Di dalam ini ada es batu ya teman-teman. Terus oke, siap. Oke, sekarang yuk kita mulai. Yang pertama kita akan menuangkan airnya dulu teman-teman, tapi teman-teman nanti melakukannya pelan-pelan ya supaya tidak tumpah. Oke, gelas pertama kita tuangkan air ya sampai penuh 1 gelas ya teman-teman. Kemudian langkah kedua teman-teman bisa menuangkan minyak goreng ya. Minyak gorengnya kita tuangkan juga di gelas yang kedua, pelan-pelan ya teman-teman supaya
Supaya apa? Supaya minyaknya tidak tumpah kemana-mana. Itu ukurannya teman-teman ya. Oke, penuh dulu. Iya, oke. Nah, selanjutnya yang ketiga kita kasih juga air bersih. Tadi setengah saja ya teman-teman. Oke, setengah saja, setengah gelas saja ya teman-teman. Pak gelasnya mungkin tahan dulu ya. Ada apa ya teman-teman? Biar nggak tumpah ya teman-teman. Oke, ini setengah saja. Ditambahkan minyaknya juga setengah. Wow, sudah setengah ya. Ini kenapa minyak gorengnya tidak bisa bercampur ya teman-teman? Nanti kita pelajari bersama ya. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada es batu. Kita taruh di sini. Satu lagi ya. Oke. Nah, tadi Bunda Wati mau bilang ya ini kenapa ya teman-teman kok tidak bisa bercampur antara air dan minyak? Karena ada sifat air itu lebih berat daripada minyak, jadi tidak bisa menyatu atau tercampur ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukannya nanti ya. Oke, yang sekarang teman-teman mau untuk langkah selanjutnya, yuk kita tuangkan es batunya satu-satu satu persatu antara gelas 1, 2, dan 3. Yang satu itu air berisi air penuh, yang kedua berisi minyak penuh, dan yang ketiga berisi setengah air dan setengah minyak. Coba yuk kita masukkan ya di air dulu. Wow, apa yang terjadi? Terus yang ada di minyak. Wow, untuk selanjutnya yang ada di minyak dan air. Apa yang terjadi ya teman-teman? Ayo mari kita lihat lebih dekat lagi supaya teman-teman tahu kenapa. Oke, yang ini yang ada di air, dia di atas teman-teman mengapung. Namanya ini mengapung ya, di permukaan air. Ya, kenapa? Kenapa ya teman-teman? Karena berat air itu lebih berat daripada es batu, sehingga es batunya terapung ke atas. Nah, ini yang ada di minyak teman-teman. Lihat, perhatikan ya. Oh, yang ada di minyak, es batunya langsung di bawah, di dasar gelas, ya tidak naik, tapi langsung masuk ke dalam gelas atau tenggelam di dasar gelas. Kenapa? Karena es batu itu lebih sedikit beratnya dari minyak. Nah, untuk yang ketiga, ini teman-teman lihat, es batunya berada di antara air dan minyak. Karena apa? Karena air itu lebih berat daripada es batu, sedangkan es batu lebih berat sedikit daripada minyak. Jadi es batunya berada melayang, terjebak di antara air dan minyak, tidak bisa ke bawah dan tapi tidak bisa ke atas. Nah, bisa dipahami ya teman-teman? Masih semangat? Oke, selanjutnya, kenapa ya ini? Coba perhatikan di permukaan airnya. Coba lebih dekat lagi. Nah, ini airnya tinggal es batunya kok tinggal sedikit. Sedangkan di sini dia masih utuh. Lihatin teman-teman, itu masih utuh toh. Nah, sekarang yang di sini, yang di dekat ini masih utuh, tapi di bawahnya sudah berkurang. Yuk kita belajar bersama-sama teman-teman. Kenapa? Karena es batu yang ada di air cepat mencair, itu sebabnya apa? Sebabnya es atau air putih atau air itu menghantarkan panas lebih
cepat atau lebih mudah, sehingga mempengaruhi esnya lebih mencair karena terkena hantaran panas. Sedangkan di minyak, kenapa utuh itu teman-teman? Perhatikan, es batunya masih utuh ya teman-teman. Itu karena minyak itu bersifat mengikat dan melindungi panas, sehingga es batunya itu tidak terkena hantaran panas dari minyak, ya. Dan untuk selanjutnya, teman-teman semuanya, nih lihatin, oh di sini masih ada air, es batunya masih utuh yang dekat minyak, tapi di airnya itu dia sudah mencair. Kenapa? Karena yang langsung terkena air itu es batunya langsung terkena hantaran panas, sedangkan yang terkena minyak, yang bersentuhan langsung sama minyak, dia masih utuh. Nah, itu sebabnya kenapa yang di sini, yang di antara air dan minyak, es batunya lebih lambat mencair. Di minyak itu masih utuh, dan di air itu masih sudah menjadi air atau mencair lebih berat, lebih cepat. Ya teman-teman, bisa kita pahami ya. Nah, jadi Bunda Lati mau menyampaikan dari kegiatan ini atau percobaan ini, teman-teman bisa memahami ternyata air itu bisa menjadi, es itu bisa menjadi air kembali kalau terkena hantaran panas atau suhu ruangan. Terus yang kedua, yaitu air dan minyak itu tidak bisa menyatu ya teman-teman, karena beratnya tidak sama. Dan makanya minyak itu lebih ringan, dan dia selalu minyak itu selalu di atas, tidak bisa bercampur sama air. Dan untuk selanjutnya, yaitu air itu ternyata lebih mudah menghantarkan panas, sedangkan minyak itu bersifat mengikat panas dan tidak akan mempengaruhi ketika kita masukkan es batu, itu es batunya masih utuh dan tidak mencair. Sedangkan yang di sini, yang di antara minyak dan air, itu es batunya akan sedikit melambat mencair, itu masih ada yang di atas, yang di minyak masih ada, karena yang dekat, yang bersentuhan langsung sama air lebih mencair, mudah mencair atau cepat mencair, sedangkan yang di minyak dia masih utuh. Demikian ya teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya nanti bisa mencoba sendiri ya, tapi lebih hati-hati, nanti Bunda pandu ya. Oke teman-teman, yuk kita nanti akan melakukan kegiatan lebih menarik lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga teman-teman nanti bisa melakukan kegiatan ini sendiri ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.